Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Hana. Assalamualaikum Ustazah. Saya mau bertanya, saya adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga saya. Saya juga anak terakhir. Sekarang saya hanya tinggal bertiga dengan orang tua saya. Sejak MPS dan MA, saya di pondok. Oleh karena itu, saya tidak benar-benar tahu bagaimana sebenarnya kedua orang tua saya. Setelah 7 tahun di pondok, saya memutuskan untuk pulang berniat membantu kedua orang tua. Namun siapa sangka ternyata rumah malah menjadi tempat yang tidak bisa saya jadikan tempat pulang. Ibu yang hanya seorang ibu, namun saya tidak mendapatkan hakikat seorang ibu itu sendiri. Apalagi ayah. 2 kali saya sakit hati karena perkataan ayah, Ustazah. Pertama, karena saya disebut penyebab sakitnya ibu saya, dan kedua, ayah tidak mau tahu kuliah saya selesai atau tidak, karena beliau itu qadarullah, karena MPS dan MA-nya mondok selama 7 tahun. Kemudian berniat untuk pulang ke rumah, ternyata rumah malah tidak menjadikan dia tempat yang nyaman, khususnya ibunya tidak menjadikan dia tidak menjadi seorang ibu bagi dia, dan juga ayahnya yang selalu berkata dan menyakitkan kepada kakak ini, Ustazah. Jadi ibunya sakit dan ayahnya menyalahkan bahwa sakitnya itu karena sebab kakak penanya ini. Tunggal ya, dia anak tunggal. Dia anak ketiga, ya, kemudian anak ketiga dari 3 bersaudara, dan 2 kakaknya sudah berumah tangga namun masih diberikan uang oleh ayahnya. Sedangkan dia seorang wanita dan tidak diberikan uang oleh ayahnya, malah ayahnya berkata yang menyakitkan bagi penanya ini. Baik, saya paham. Alhamdulillah, sudah saya paham pertanyaannya. Jazakallahu khair, barakallahu. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan ujian demi ujian yang Allah berikan. Dan di antara kita memiliki ujian yang berbeda-beda. Setiap diri kita diuji oleh Allah dengan hal yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan kawannya, ada yang diuji dengan gurunya, ada yang diuji dengan tetangganya, dan ada pula yang diuji dengan anaknya. Maka dari itu, yang perlu kita perhatikan adalah ketika saat ini kita diuji oleh Allah dengan orang tua kita, maka pertama adalah kita bersyukur dulu kepada Allah. Dengan syukur kita akan lebih bahagia. Jadi bersyukur dulu, terima dulu, bersyukur dulu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau yang telah memberikan kepadaku orang tua. Gitu ya. Bersyukur terlebih dahulu. Oke, baik. Yang kedua, setelah bersyukur, yang kedua, ingat jasa baik orang tua. Ya. Seberapapun buruk orang tua kita di hadapan kita, maka pasti masih ada kebaikan yang telah mereka lakukan. Diingat-ingat lagi jasa baiknya. Yang ketiga, kalaulah di rumah tidak menemukan kebahagiaan sesuai dengan harapan, maka untuk saat ini bisa penanya menjeda sejenak sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk orang tuaku, berikanlah petunjuk, lembutkanlah hatinya. Selagi orang tua kita masih hidup, maka masih ada kesempatan kita untuk mendoakan mereka. Kita nggak pernah tahu hidayah itu kapan datangnya. Yakinlah teman-teman, bukan hanya kita yang diuji dengan orang tua kita, banyak teman-teman yang lain yang diuji dengan orang tuanya. Dan kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita muslim. Ya. Ada teman-teman yang lain yang diuji oleh Allah, orang tuanya belum muslim, orang tuanya belum masuk Islam. Belum lama ini saya mengisi kajian di Mu'alaf Center Yogyakarta, itu ada beberapa teman yang orang tuanya belum muslim.
Dan ini ujian, bagaimana dia akan menasehati ibunya untuk sholat kalau dia belum masuk Islam. Ya. Dan yang lebih ngeri lagi bagi teman-teman yang belum atau yang memiliki ibu yang belum muslimah atau ayah yang belum muslim, nanti ketika mereka orang tuanya sudah meninggal dunia, doa-doa kita tidak akan sampai. Jadi yuk banyak doakan orang tua kita. Kemudian yang keempat, bersabar atas ucapan-ucapan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Semoga dengan kita bersabar, Allah limpahkan pahala yang banyak untuk kita. Semoga dengan kita bersabar, Allah titipkan petunjuk untuk orang tua kita. Yang namanya orang tua, tetaplah orang tua. Perbanyak bersabar dalam menghadapi orang tua, karena kita akan menua, insya Allah. Barakallahu fikum bagi penanya dan barakallahu fikunna bagi teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita orang tua yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita teman-teman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita guru-guru yang terbaik, dan kelak Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akhir hidup yang baik. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.